Baik sebelumnya, Om Swastiastu, selamat pagi teman-teman. Semua terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan hadir melalui via Zoom pada pagi hari ini. Sebelumnya mohon izin teman-teman, saya Nyoman Sri Dharani Diai yang bertugas sebagai moderator dalam pertemuan kali ini. Untuk menghemat waktu, saya serahkan kepada pemateri yang bertugas pada pagi hari ini. Baik, kepada pemateri dipersilakan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Di sini, kelompok kita akan membahas kasus farmakoterapi tentang Human Immunodeficiency Virus Infection. Baik, next. Di sini daftar nama dari kelompok kita. Next. Baik, kasus yang kita akan bahas yaitu Tuan B adalah seorang pria berusia 29 tahun yang datang ke klinik VCT atau voluntary penulis 7 kg dalam 3 bulan. Batuk tidak kunjung sembuh serta demam berulang. Ia memiliki riwayat berganti-ganti pasangan seksual dan tidak menggunakan kondom secara konsisten. Setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium, hasil HIV antibodi menunjukkan reaktif dan pemeriksaan viral load menunjukkan 127.000 kompleks per mili. CD4 plus T cell count 180 sel per milimeter kubik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Henry. Terima kasih. Baik, izin melanjutkan. Setelah konseling dan diskusi dengan dokter, pasien setuju memulai terapi antiretroviral atau ART dengan regimen lini pertama yang tersedia di rumah sakit, yaitu tenofovir disoproxil fumarate atau TDF, yaitu 300 mg, Tamiflu 3-TC 300 mg, Evarensi atau EFP 600 mg. Semua dalam bentuk kombinasi dosis tetap sekali sehari, malam hari. 3 minggu kemudian pasien datang kembali ke apotik untuk mengambil obat ART. Namun, ia mengeluh sering mengalami mimpi buruk, insomnia, dan merasa seperti melayang-layang setelah minum obat di malam hari. Next, dilanjutkan oleh Lia. Baik, saya akan melanjutkan memaparkan kasus ini. Selanjutnya, sehingga kadang tidak minum obat selama 2-3 hari berturut-turut. Pasien juga mengaku merasa malu minum obat di depan teman-teman sekamar kos karena khawatir dicurigai mengidap HIV. Apoteker mendokumentasikan bahwa pasien tidak minum obat selama 5 hari dari 21 hari dan terdapat risiko resistensi akibat kepatuhan yang buruk. Pasien tidak memiliki penyakit penyerta lain, tetapi mengalami masalah psikososial terkait stigma dan efek samping dari ART yang mengganggu kualitas hidup. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah identifikasi masalah dari kasus tersebut. Poin pertama yaitu P2.1, efek samping obat yang tidak diinginkan. Pasien mengalami efek samping neuropsikiatri seperti mimpi buruk, insomnia, merasa melayang-layang setelah mengonsumsi obat. Baik untuk ya, terima kasih. Yang selanjutnya masuk ke poin P1.2 yaitu efek terapi obat tidak optimal. Pasien sering tidak patuh minum obat, kadang tidak minum selama 2-3 hari berturut-turut, sehingga efektivitas terapi ART menurun dan meningkatkan resiko resistensi serta kegagalan terapi. Kemudian penyebab
Masalahnya untuk poin pertamanya yaitu C7.1. Pasien tidak mematuhi instruksi penggunaan obat. Pasien tidak patuh minum obat karena efek samping dan stigma sosial, serta khawatir diketahui teman-teman sekamar. Baik, di sini C1.4 pilihan obat yang menyebabkan efek samping signifikan. Eperisit diketahui sering menyebabkan efek samping neuropsykiatri seperti mimpi buruk, insomnia, dan sensasi melayang, terutama pada minggu awal terapi. Lanjutkan. Baik, di sini yang ketiga, intervensi yang diberikan. Poin pertama itu I1.3, intervensi pada dokter penulis resep, evaluasi regimen ART, didiskusikan dengan dokter untuk mempertimbangkan pergantian efavirenz atau EFV dengan regimen alternatif yang memiliki efek samping neuropsykiatri lebih rendah, seperti dolutegravir atau DTG, jika tersedia dan tidak ada kontraindikasi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada I2.1, intervensi pada pasien, edukasi dan konseling edukasi pasien mengenai efek samping efavirenz yang biasanya membaik dalam beberapa minggu. Pentingnya kepatuhan minum obat dan strategi mengatasi stigma serta mendukung pengobatan secara terbuka. Baik, selanjutnya. Baik, ada I3.1, intervensi pada obat, monitoring efek samping. Lakukan monitoring berkala terhadap efek samping, neuropsikiatri, dan kepatuhan pasien, serta berikan dukungan psikososial. Baik, next. Baik, di sini ada kesimpulan, yaitu Tuan B, pria 29 tahun, didiagnosis HIV stadium lanjut atau berat badan turun drastis, batuk kronis, demam berulang, HIV positif, viral load tinggi 127 kopis per mili, dan CD4 plus T-cell count rendah 180 sel per milimeter, dengan riwayat perilaku berisiko. Ia memulai terapi ART lini pertama, yaitu TDV garis miring atau 3TC atau EVF. Namun keputusan Tuan B terhadap pengobatan terganggu akibat efek samping, yaitu mimpi buruk, insomnia, merasa melayang-layang, dan kekhawatiran sosial. Malu minum obat di depan teman kos karena takut dicurigai mengidap HIV. Baik, selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Yang menyebabkan ia sering melewatkan dosis obat selama beberapa hari. Kasus ini juga membahas efek samping neuropsykiatri akibat efavirenz yang memicu ketidakpatuhan minum obat sehingga menurunkan efektivitas terapi ART regimen yang diberikan TDF plus 3TTC plus EFV sudah sesuai dengan linin pertama ART di Indonesia. Namun jika efek samping neuropsykiatri berat dan mengganggu kepatuhan efavirenz dapat diganti dengan dolutegravir DTG yang memiliki profil efek samping lebih sesuai dengan rekomendasi terbaru. Baik, terima kasih. Baik, dapat dilanjutkan daftar pustakanya. Baik, di sini ada daftar pustaka. Salsabila F. Sofro mengoposeni S. Negatif hubungan antara pemakaian efavirenz dengan efek samping
neuropsikiatri pada pasien HIV/AIDS, media medika muda, dan Nur Salam DKK Desen tentang and opportunistic infection in people with HIV. Kemudian ada drug related problem in HIV treatment failure, Alomedica penata laksanaan HIV 2025. Baik, selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, sekian presentasi pertemuan kami pada hari ini. Kami ucapkan terima kasih dan Om Santi 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 Om. Terima kasih semuanya.